Halo para pemirsa Nalar TV, kembali lagi di Tiki Taka bersama dengan saya Reza Pradita dan tentunya saya sudah bergabung dengan Bung Tommy Welly. Apa kabar Bung? Baik Reza. Ya, kabar di Tiki Taka. Kabar yang akan selalu menjadi kabar hangat Ya. tentunya tentang Timnas U17 Bung Toel. Oh iya. Jadi memang kabar terbaru ini kemarin Bima Sakti sudah bilang yang kemarin kita bahas Gabriel Han Woloking ternyata memang dia tidak punya paspor Indonesia, orang tuanya tidak punya paspor Indonesia, jadi kalau mau bergabung dengan Timnas harus naturalisasi dan akhirnya harus ada proses yang panjang, jadi dia tidak bisa bergabung untuk Piala Dunia U17. Nah ini kabar terbaru Bung Toel, apakah memang kehilangan Gabriel Han ini akan jadi sebuah pukulan bagi Timnas U17? Kalau istilahnya pukulan enggak lah ya, bahwa kerugian mungkin kalau lihat potensi berdasarkan kurikulum vitae-nya ya, udah main buat Timnas Inggris U16 juga, jadi prinsipnya kan gini, timnas di level apapun harus diisi oleh pemain terbaik. The best possible player. Jadi pemain terbaik harus bisa main gitu loh. Nah, ini salah satu pemain yang dianggap punya potensi, punya background yang bagus. Tapi karena ada persoalan dia tidak memiliki atau tidak pegang paspor Indonesia, itu akan jadi problem, jadi hambatan. Ya, jadi memang kemudian harus bisa lebih keras lagi untuk kemudian mencari pemain di proses seleksi ini Bung Toel, karena di proses seleksi pun terus berjalan ya. Kemarin sudah ada pencoretan, ada pemain yang juga dipulangkan. Welber lagi-lagi belum bergabung karena bermain di Brazil. Arkan Kakak juga dipulangkan ke Persis Solo karena memang dibutuhkan oleh timnya, tapi banyak sekali pemain diaspora yang kemudian sudah tercoret seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Dan kemudian untuk mencari pemain tambahan Bung Toel, ini kan ada proses seleksi yang diadakan di beberapa kota nih. Tapi kan ada kemudian pro dan kontra juga. Banyak yang bilang ternyata ini kemudian hanya menjadi formalitas karena memang pemain-pemainnya pun tidak banyak yang kemudian bisa dipanggil ke timnas nantinya. Iya, dari sudut pandang sepak bola dengan waktu yang mepet ke November, seleksi di 12 kota itu banyak dipertanyakan. Ya akhirnya kalau dari informasi beberapa teman di beberapa kota yang mengadakan itu, akhirnya muncul tuh istilah formalitas itu. Karena apa? Misalnya gini lah, dari sudut sepak bola, tim-tim lain tuh kan udah lolos kualifikasi, udah memastikan akan pergi ke Indonesia putaran final. Indonesia masih seleksi gitu. Tim lain timnya udah ada, sedang pematangan mungkin ya, uji coba dan sebagainya, pengkondisian, advance progress lah gitu yang sedang disiapkan. Nah kita masih seleksi. Nah Bima ini dengan katakanlah di Jakarta ini kan 40 pemain lah. Itu aja pusing tuh kepalanya tuh. Paling tidak untuk memeras 30 yang dibawa ke Jerman nanti kan TC. Belum ditambah yang dari 12 kota. Let's say 12 kota itu dapat berapa misalnya? 2 aja ya. 25 pemain. Nambah dengan yang 40. 65. Kan pekerjaan besar sebetulnya. Buat Bima Sakti itu dari sudut pandang sepak bolanya. Dari sisi Bima Sakti, dari sisi kepelatihannya nggak kondusif lah. Nggak bagus lah, bikin repot gitu. Dari sisi pelaksanaan memang informasi dari beberapa teman, contohnya dari Medan kemarin ratusan gitu kan, yang hadir Exco Arya Sinulinga. Ya motivasi setelah motivasi seleksinya jalan, ya meninggalkan lapangan ya mungkin pejabat-pejabat sepak bola lainnya juga mengikuti lah. Jadi yang sisa cuma tinggal pelaku-pelaku di lapangan. Persoalannya yang kemarin seleksi Medan sebagai contoh. Ini kan seleksinya bukan cuma Medan, tapi ada Aceh, ada dari Sumbar. Itu mereka 12 jam perjalanan darat tuh. Mau yang dari Aceh, mau dari Sumbar 12 jam. Ada dengan diantar orang tuanya. Ratusan seleksi. Seleksinya hanya game ya 15 menit, 20 menit lah. Jadi akhirnya informasi dari beberapa teman yang ada di lokasi itu, contohnya yang di Medan, mengatakan memang ini terkesan formalitas. Apalagi untuk seleksi levelnya untuk mencari timnas 17 buat event Piala Dunia, ini jauh lah gitu, jauh dari karakter itu. Nah inilah sebetulnya yang jadi PR buat PSSI bahwa pembinaan usia dini harus menjadi perhatian. Harusnya kan dari kompetisi sudah ada kolam elitnya gitu loh. Sudah ada talent poolnya ya, tinggal tarik ya harusnya. Tinggal diperas di situ kan. Ini kan masih terbuka. Dari Aceh, dari Medan, 12 jam, main 15 menit. Yang lucunya begini katanya. Kalau kawan dekat saya ini coba simulasi. Jadi dia memegang nomor, misalnya dia memegang pemain nomor 5 gitu ya. Dia ngamati sepanjang permainan. Bahkan sepanjang permainan itu, nomor 5 itu nggak pegang bola. Nggak terima bola gitu loh. Jadi bagaimana membuat kriteria ini pemain layak atau tidak gitu loh. Karena cuma diseleksi 15 menit, bahkan yang bersangkutan kalau yang kebetulan
dipantau oleh teman saya itu nggak pegang bola sama sekali. Gitu. Ya karena kan sebelumnya juga PSSI membuat kemudian kriteria yang banyak sekali Bung Toel. Ya. Tingginya harus berapa, kemudian harus punya skill apa. Tetapi kemudian dalam proses seleksinya bukan hanya di Medan ya, tapi kemudian juga ada kabar dari Surabaya juga bermain hanya 2 kali 20 menit, main 11 lawan 11. Nah kan kalau exceptional player di posisi gelandang, striker ya bisa saja bikin assist, bikin gol. Tapi kan parameter kemudian untuk misalnya back atau penjaga gawang. Kalau nggak diserang kan juga nggak kelihatan skillnya Bung Toel. Iya, dan terlebih lagi kalau pemain muda. Pemain muda itu ada up and down. Kalau cuma dilihat sekali, itu kan nggak bisa sebetulnya. Ya Messi pun ada hari off-nya ya Bung Toel. Maka area medium untuk melihat itu kompetisi. Bagaimana dia punya konsistensi permainan, bagaimana dia punya progres. Maka kompetisilah tempat melihat pemain itu. Karena mungkin aja di satu hari dia sedang off day gitu kan. Nah, maka kalau cuma sehari seleksi ngandelin cuma main 15 menit, 20 menit, ya pasti biasnya akan banyak. Iya. Dan kemudian muncul juga pertanyaan Bung Toel, urgensinya apa gitu. Kemudian untuk kemudian menggelar seleksi di 12 kota. Kan apakah ini untuk kemudian mencari daftar pemain? Kan kalau kita harus mencari talent pool ini harusnya dari kompetisi. Terus kemudian juga ada kabar kalau di Surabaya itu instrumennya tidak jelas, tapi kameranya katanya ada di mana-mana Bung Toel. Dari berbagai penjuru, ada drone juga, ada kemudian kamera buat wawancara juga. Nah, jadi apakah memang kebutuhannya untuk pemain Piala Dunia 17 atau justru buat hal lain nih Bung Toel? Makanya kalau secara sepak bola menurut saya ini nggak efektif. Karena waktu sudah mepet, tim lain sudah ada timnya, tim Indonesia masih proses seleksi. Bima Sakti ini mengerucutkan atau memeras yang dari 40 pemain aja pekerjaan besar. Plus yang diaspora gitu kan. Ditambah lagi yang 12 kota. Jadi ini memperbanyak pekerjaan. Kecuali memang ini adalah upaya PSSI, pencitraan PSSI seolah-olah menunjukkan gitu loh. Ya, karena banyak yang bilang juga seperti itu Bung Toel. Justru katanya ada yang bilang ini kan prosesnya di berbagai kota akhirnya bisa menaikkan elektabilitas. Dan kalau kita lihat kan di awal kan kampanye ini adalah akan menjadi PSSI yang beda. Tapi kalau kita lihat sekarang justru banyak hal yang tidak banyak berubah gitu Bung Toel. Iya betul, jadi formalitas nggak bisa mengukurnya itu bisa bias seleksi satu hari ratusan pemain gitu loh. Jadi benar-benar nggak efektif. Lalu pertanyaannya buat apa? Ini kan makin menunjukkan bahwa selama ini tidak ada manajemen pembinaan usia muda yang baik. Berarti catatan PR tuh buat komite pembina usia muda tuh siapa di Exco yang pegang. Tapi kalau cuma keliling 12 kota seperti ini memang hanya menimbulkan, hanya ingin membentuk kesan aja, citra gitu loh. Ya karena ini kan gimmick gitu loh. Hal yang sudah dari dulu sudah ada. Jadi bukan hal yang baru dari zaman Indra Syafri di 2013 pun kan sudah ada tour seperti ini ya Bung Toel. Jadi memang kita masih menunggu hal yang berbeda gitu. Karena kalau dari kabar-kabar terakhir kan ya masalah wasit masih ada. Kemudian masalah dari kemudian kompetisi Liga 2 misalnya katanya liga tapi formatnya turnamen, satu tim mungkin hanya main 12 kali dalam semusim kan. Jadi memang masih banyak hal yang perlu dibenahi memang ya Bung Toel. Ya betul, kalau kita bicara banyak hal ya. Timnas kan satu hal. Timnas usia muda juga satu hal. Karena ini menyangkut bagaimana pembinaan usia muda. Kompetisi usia mudanya bagaimana. Kalau bicara kompetisi lain lagi tuh. Liga 1, Liga 2, sistem format kompetisinya, pemain asingnya dan sebagainya. Ini pasti terkait kalau kita bicara bagaimana ini untuk membangun sepak bola Indonesia. Nah itu pasti banyak diskusinya lah. Banyak debatnya lah. Tapi kalau kita bicara Timnas U17, saya melihat bahwa seleksi ke 12 kota itu nggak efektif. Ya, kita masih menunggu master plan-nya lah ibaratnya ya, Bung Toel. Dan memang Frank Wormuth kan lagi-lagi ini sudah kita bahas minggu lalu, tapi memang juga belum muncul di Indonesia. Tapi kita masih menunggu, ini apakah memang justru jadi terlalu banyak kepala di Timnas U17? Karena pada proses seleksinya pun, kan ini Bima Sakti juga bingung apakah dengan adanya Dennis Wise, adanya Frank Wormuth ini akan membantu atau justru makin bikin tambah pusing Bung Toel? Oke, yang pertama soal Frank Wormuth. Tadinya kan gebiar-gebiarnya kadang-kadangnya dirtek, lalu jadi konsultan pelatih. Ini pun tidak lazim posisi ini di sepak bola modern. Yang kedua, ini bukan persoalan Frank Wormuth-nya gitu loh. Seolah-olah kita kan mengkritisi Frank Wormuth-nya personal, bukan. Karena sebelumnya dibocorkan bahwa calon dirtek ini mantan pemain dengan nama besar gitu. Dan saya pikir Frank Wormuth bukan nama besar. Ya ketika jadi pemain memang tidak sebesar nama-nama yang sebelumnya dirumorkan ya. Betul. Jadi apa yang digadangkan dengan kenyataan berbeda. Kedua sekarang, kan dia Jerman ya. Sepak bola Jerman. Udah 4 kali juara dunia gitu loh. Bundesliga.
Tapi sekelas Jerman kok mau dikontrak 4 bulan gitu. Itu kan pertanyaan. Jujur aja pertanyaan saya kok mau gitu. Itu yang membuat satu pertanyaan besar buat Frank Bournemouth ini. Yang kedua soal cawe-cawe kepada Bima Sakti. Kenapa nggak kasih kepercayaan aja pada Bima Sakti? Di negeri manapun head coach lah yang bertanggung jawab. Jadi serahkanlah itu. Ini sih ada Indra Safri, ada Dennis Wise. Oke lah kalau kasih masukan dorong pemain sudah. Tapi ada batasnya. Supaya Bima Sakti pun enak dalam bekerja. Kasih kepercayaan pada Bima Sakti. Karena dia yang nanti akan bertanggung jawab. Begitu juga Frank Bournemouth. Harus jelas tuh. Positioningnya di timnas U17 seperti apa, konsultan dalam hal apa gitu loh. Karena ujung-ujungnya semuanya adalah urusannya Bima Sakti, tanggung jawabnya Bima Sakti. Ya, dan balik lagi ke timnas U17, Bung Toel, kan ini sudah sangat dekat Piala Dunia U17 ya, nanti di akhir tahun. Nah, kalau kita lihat memang banyak yang kemudian menargetkan harus lolos grup, harus masuk ke babak ini. Nah, apakah ini hal yang lazim sebenarnya Bung Toel untuk di negara lain? Karena kan ini sebenarnya walaupun membawa nama Indonesia pada akhirnya ini kan tetap anak-anak muda yang juga masih mencari jati diri sebenarnya Bung Toel. Betul, Jerman aja belum pernah juara kok. Ya. Jerman, Spanyol belum pernah juara, walaupun mereka 4 kali runner up lah Spanyol. Jerman punya Toni Kroos 2007 kalau nggak salah, pemain terbaiknya di 17 Piala Dunia. Cesc Fabregas 2003. Tapi kan saat itu Spanyolnya nggak juara. Toni Kroos Jermannya nggak juara gitu loh. Nah, tapi mereka juara kan. 7 tahun kemudian 2010 Fabregas juara dong, juara dunia kan. 7 tahun kemudian Toni Kroos 2014 juara juga dong dengan Jerman. Nah, itu loh cara berpikir sepak bola maju. Jadi U17 itu bukan finish, bukan final. Artinya, kalau mentargetkan sama timnas U17 kita, yang saat ini pun masih seleksi, rasanya menggelikan gitu loh. Karena tim lain sudah ada, sudah lolos, sudah persiapan, tim kita masih seleksi. Tim kita juga nggak lolos putaran final Piala Asia U17. Kalau kita mau mentargetkan rasanya kita kayak orang yang kurang paham sepak bola gitu loh. Jadi kalau harapan biarkanlah anak-anak bermain dengan segenap kemampuan terbaiknya. Enjoy, tampilkan yang terbaik, nggak usah ditargetin atau dibebani apapun. Karena nggak pantas ngebebani apapun. Karena sebelumnya juga yang disiapin timnas U20. Tiba-tiba sekarang U17 terus masa kita mau bilang ada ditargetkan misalnya juara atau ke final atau lolos grup. Ya buat saya sih belajar bola lagi lah. Jadi ukuran keberhasilannya sekali lagi bukan hasil di Piala Dunia U17. Tapi kita lihat mungkin 5 tahun, 6 tahun yang akan datang. Kalau misalnya ada 5 aja yang main di Liga Eropa misalnya bisa dianggap sebagai sebuah ukuran keberhasilan. Ya, karena sekali lagi kan ini usianya masih kan yang main under 17. Artinya yang main di bawah 16 tahun, di bawah 15 tahun. Ini kan pemain yang sebenarnya lulus SMA saja belum Bung Toel. 15, 16 artinya kan proses development. Iya. Ini masih area development. Jadi kalau mereka tampil baik saja, jadi trigger pembangunan sepak bola Indonesia untuk timnas itu udah bagus. Iya. Makin banyak kualitas-kualitas yang kelihatan bagus. Dan nggak usah ketipu, ada banyak pemain yang juga hebat di usia muda terus habis kan. Entah karena faktor apapun, ada cedera, nggak berkembang dan sebagainya. Kevin De Bruyne jam bermainnya pun masih belum banyak, tapi dia baru makin matang di usia yang selepas 19. Itu yang disebut dalam pembinaan usia muda, ada pemain yang early mature, ada yang late developer. Late developer kalau kasus Belgia, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thibaut Courtois. Jadi memang harapan kita tentu para pemain bisa tampil pas di Piala Dunia U17 dan bisa mengambil kemudian banyak pengalaman karena ini adalah kesempatan bermain sekali lagi di skala Piala Dunia. Panggung Piala Dunia, iya. Ya, jadi terima kasih Bung Toel untuk komentarnya. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menyaksikan Tiki Taka bersama dengan saya Reza Prahita dan juga Bung Toel. Ya. Dan juga jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar kalau kalian punya opini, kalian tidak setuju sama saya dan juga Bung Toel, tidak apa-apa. Ya. Jadi memang kita semua bebas dalam beropini. Terima kasih buat pemirsa yang sudah setia menyaksikan Nalar TV dan juga Tiki Taka. Sampai jumpa di episode berikutnya.